Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Ampes. Sebentar lagi Kabupaten Tasikmalaya ini akan menghadapi sebuah gerbang pesta demokrasi yang terbesar untuk kabupaten, yaitu pilkada. Nah, dalam pilkada ini tentu saja akan memimpin atau akan menggerus pemimpin yang memang capable untuk Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu putra terbaik Tasikmalaya yang kebetulan di perhelatan itu beliau ini akan menjadi salah satu kontestasi untuk menjadi atau untuk menahkodai Kabupaten Tasikmalaya. Ini dia, Dr. Iwan Saputra. Nah, Dr. Iwan Saputra ini di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini sudah tidak asing lagi. Malahan masyarakat, hampir semua lapisan masyarakat itu menyapa beliau itu dengan A. Iwan. Nah, di dialog spirit perubahan ini kita akan membongkar, kita akan membedah kenapa spirit perubahan, ada apa dengan spirit perubahan, dan kenapa Kabupaten Tasikmalaya yang dipilih untuk merubah atau untuk memunculkan spirit perubahan ini. Irujeng dongkap, A. Siap, Gemengi. Gini ya, Yeah. kenapa tiba-tiba AA tertarik dengan kontestasi ini ya? Yeah. Nah, sementara di sisi lain A itu sebagai birokrat yang mumpuni, dan kita sudah bukan rahasia lagi bahwa A itu sudah mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa tentang kebirokratan. Nah, tiba-tiba ini ada perubahan. Apakah memang Kabupaten Tasikmalaya ini sudah sedemikian rupa? Artinya ketika muncul kata spirit perubahan, apakah memang sangat diperlukan saat-saat ini untuk perubahan itu, A? Iya. Gitu, A. Terima kasih ya. Ya, tentang kenapa saya harus berpikir untuk ikut dalam sebuah kontestasi pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, dan tentunya ini adalah sebuah keputusan yang sangat memerlukan pemikiran, kontemplasi yang sangat panjang, pemikiran yang sangat dalam, karena merubah gelombang ya, pindah gelombang dari seorang yang tadinya dengan aturan-aturan ya, dengan target-target yang jelas, seorang birokrat di pemerintahan, ini harus masuk ke gelombang yang lain yang bisa dikatakan hutan belantara buat saya, yaitu politik praktis ya. Tuh. Jadi ada sebuah pergulatan di dalam pikiran. Jadi ada sebuah daya kritis yang muncul dalam diri saya, yang akhirnya saya harus berpikir ini harus ada perbaikan. Kegelisahan lah ya. Kegelisahan. Jadi melewati sebuah kegelisahan yang akhirnya saya banyak diskusi dengan para aktivis, Civitas Akademika, para sepuh, para kiai, begitu, pimpinan pondok pesantren, kemudian pimpinan ormas Islam juga. Yeah. Dan dari sebuah pemikiran yang panjang, daya kritis yang memang akhirnya harus saya terus tanamkan ya, karena melihat ada sebuah situasi yang membutuhkan ini harus kita perbaiki kondisi ini, tidak bisa kita biarkan. Betul. Dan daya kritis ini harus bisa disampaikan ke yang lain, harus saya sampaikan juga ke elemen-elemen masyarakat, harus saya coba
pemahamannya saya sampaikan juga ke pihak-pihak lain, ke tokoh-tokoh, ke para kiai. Dan itu yang disebut dengan spirit perubahan. Oh, Jadi sebuah daya kritis awalnya. Ya. Dan daya kritis ini tidak bisa hanya dari saya sendiri, karena ini menyangkut persoalan masyarakat, persoalan tentang Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Betul, betul. Jadi ini harus menjadi sebuah gerakan yang ada di masyarakat, harus menjadi pemikiran Bersama lah ya. bersama, yang kohesif, yang sifatnya adalah kolektif juga, yang tujuannya adalah sama, yaitu perbaikan. Wih, menarik. Artinya ada tujuan mulia di sini. Iya, Apa memang Tasikmalaya itu sudah sedemikian rupa? iya. Sehingga- Membutuhkan, Iya. ya, Sehingga Aiwan berani meninggalkan, kalau bahasa Karir. itu zona nyaman lah. Iya. Itu meninggalkan zona nyaman, dan kalau memang alasannya seperti itu menarik. Iya. Nah, di sisi lain lah, ada hal-hal yang ini juga, ada hal yang luar biasa ketika Aiwan muncul sebagai salah satu Iya. calon, tentu saja dengan Kang Iip. Nah, dari masyarakat, terus dari elemen-elemen masyarakat, dari teman-teman semuanya, sepertinya ini apa yang dikatakan Aiwan itu gayung bersambutan, Iya. karena memang saya lihat Tasikmalaya, kabupaten khususnya, sudah sedemikian rupa. Nah, kira-kira pertama yang akan rubah di mana tuh? Sisi mana gitu Iya, ya? sisi mana? Iya. Saya ini kan seorang birokrat yang 27 tahun Wih. di birokrasi, 12 tahun saya di eselon 2B, setingkat kadis lah katakanlah. Dan masa pensiun saya masih 7 tahun, tapi tadi dengan sebuah kontemplasi yang panjang, saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Ya, betul. Keluar dari zona nyaman saya, dari karir yang saya rintis dari nol, padahal ini posisinya sudah sangat menjanjikan, sangat bagus ya. Dan alhamdulillah di akhir karir saya dapat anugerah ASN Betul. 2019 sebagai pejabat tinggi Pratama Teladan. Saya masuk 8 terbaik di Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi ini sebuah motivasi ya, menambah motivasi buat saya untuk bisa bekerja lebih baik lagi, alhamdulillah. Dan itu ya kita dedikasikan buat teman-teman semua yang memang pernah berkolaborasi bagaimana membawa pemerintahan ini bisa lebih baik. Jadi intinya ini kan tantangan ke depan ini, masyarakat kita ini menuntut agar kualitas pemerintahan ini bisa lebih baik. Ya. Pemerintahan yang lebih akuntabel, pemerintahan yang lebih melayani, Clear pemerintah- government lah ya. Ya, good governance, clean governance. Ya, betul. Yang bisa lebih mengayomi begitu, termasuk juga bisa memberikan kenyamanan buat semua, Betul. bisa membahagiakan semuanya. Oke. Ya. Kayak berbicara tentang Kabupaten Tasikmalaya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa indeks kemiskinan, Ya, kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya itu kan masuk Iya. masuk zona yang Iya. memang agak ini. Nah, kira-kira di wilayah itu tuh, karena memang sekarang kan pemberdayaan tentang UMKM menurut LS itu tingkat pemberdayaannya di Kabupaten Tasikmalaya itu sangat rendah sekali. Nah, di sisi lain generasi-generasi yang memang pencari kerja pun itu sangat susah. Yang Iya. pada akhirnya indeks itu seperti halnya dua sisi mata uang yang ini gitu, ada saling keterkaitan. Kira-kira dari spirit perubahan ini apa yang sudah terdesain sedemikian rupa tuh? ya, kita ingin dengan
semangat pembaharuan, ya, semangat perbaikan. Ini kan goalsnya apa? Goalsnya adalah masyarakat sejahtera, masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih religi, masagi. Ya. Jadi ya spirit perubahan ini, ya semangat untuk perbaikan ini, untuk goals tadi. Jadi kalau dikaitkan hari ini kebetulan ada kontestasi pilkada, jadi pilkada ini bukan tujuan. Pilkada ini adalah bagaimana sebuah momen untuk menjembatani, mencapai sebuah goals, tujuan. Jadi kalau menang di pilkada itu bukan goals, itu hanya sasaran saja. Betul. Bagaimana tujuan kita, yaitu masyarakat kita yang lebih menarik. masagi, ya. Artinya ketika ini pilihan yang memang pilihan berat ini justru keberpihakan terhadap masyarakat, Ya. seperti itu ya? Ya, Kira-kira. tadi dengan berbagai indeks, ya ada. Jadi harus terukur semuanya. Disebut dengan maju itu sisi mana majunya? Ya, maju itu bisa dikatakan ya human resourcesnya, manusianya itu. Ya. Kalau manusianya diukur dengan indeks pembangunan manusia. Nah, kita dari yang tadinya IPM-nya rendah, ya rata-rata lama sekolah kita 7 tahun, 7,16 tahun. Kita ke depan harus lebih baik lagi. Manusianya harus lebih unggul. Ya, kita akan siapkan anak-anak kita, adik-adik kita dari sisi bagaimana bisa lebih mampu untuk bersaing di masa depan, dari sisi ilmu pengetahuannya, teknologinya maupun ketakwaan. Baik Kak. Nah, sebelum kita rehat, saya dengar juga pernah menulis nih ya, pernah menulis sebuah spirit perubahan ini sebenarnya bukan serta merta datang begitu saja. Tapi sebelum itu kita rehat dulu sebentar. Kita akan lanjutkan di dialog perubahan yang selanjutnya. Baik, kita kembali di dialog spirit perubahan. Tadi kita menyambung dari yang tadi. Ini munculnya spirit perubahan, saya dengar-dengar itu sebelum-sebelumnya itu sudah muncul, dan itu membuat sebuah catatan kecil. Kalau boleh, saya pengen ngedengar supaya itu juga latar belakang dari situ. Artinya bahwa spirit perubahan ini tidak serta-merta muncul, sudah ada perenungan sejak lama. Boleh ya? Ini kan butuh proses panjang ya, sampai saya memutuskan akhirnya harus memperbaiki lah, berikhtiar untuk jadi bagian dalam sebuah proses perbaikan ini, tidak dari dalam, tapi saya harus keluar. Saya harus ada di posisi di luar sistem. Nah, jadi dalam sebuah pertarungan ya di dalam diri ini kan, ya saya pernah juga coret lah gitu ya. Penulis juga ternyata. Jadi ya ini mungkin tapi tidak ditujukan buat seseorang ya ini, tapi betul-betul ini ditujukan pada situasi lah begitu ya. Boleh dibacakan Jadi ya saya bacakan ya. Jadi sekali lagi tapi tidak ditujukan buat seseorang, apalagi buat Kang Tambah. Bukan. Bahkan lebih kepada ada bagian dari diri saya yang memang harus saya kritisi begitu oleh diri sendiri lah. Jadi mengkritisi diri sendiri. Otokritik. Ya. Asik. Kau
Dulu aku bangga jadi bagian kebesaranmu. Aku bangga berjalan denganmu. Bangga larut denganmu. Kini kau sepertinya tidak mengenalku. Aku harus tengadah melihatmu. Aku tak kuasa merengkuhmu. Kau terlihat angkuh. Marwah juangmu tak nampak lagi. Aku mulai enggan denganmu. Salam spirit perubahan. Ini saya tulis 25 Februari 2020. Luar biasa. Luar biasa, artinya bahwa spirit perubahan itu tidak serta-merta ya. Ya. Ada sebuah perenungan, ada sebuah pergulatan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ya. Kembali lagi kepada makna spirit perubahan. Di sini kan ada nih, mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan modern. Nah, kira-kira dalam konsep spirit perubahan itu seperti apa tuh, A? Ya, itu kan saya hanya mencoba mengkristalisasi apa yang menjadi harapan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Jadi ya katanya kan harus visioner. Nah, pemerintahan yang visioner yang jauh ke depan itu ya yang tadi, yang akuntabel, yang maju ya, yang modern, tuh, yang bisa lebih melayani masyarakatnya. Jadi pemerintahan ini harus melayani, harus mampu menjadi bagian dari solusi masyarakat. Betul. Harus menjadi bagian dari problem solving ya yang ada di masyarakat. Jadi masalah-masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan oleh pemerintahan. Masyarakat persoalan apapun ya, baik itu menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, Pertanian ya, di dalamnya ada pertanian, peternakan, ada kelautan, ada UMKM, ada ekonomi kreatif begitu, ada nelayan, betul. ada banyak, ada buruh tani, ada guru madrasah, macam-macam di situ. Masyarakat kita kan berbagai lapisan, betul. berbagai disiplin, ya disiplin ilmunya berbeda, disiplin profesionalnya juga berbeda. Ada lapisan masyarakat yang memang penghasilannya ada yang di bawah, ada yang menengah, ada yang aneh. Jadi semua harus menjadi bagian dari masyarakat yang dirangkul oleh pemerintah. Jadi nah itu harus dipikirkan ke depan bagaimana pemerintahan ini mampu untuk mengayomi semuanya, sehingga sosok dari birokrat ini tidak lamban, tidak membosankan, bahkan ya yang memiliki etos kerja dan birokrasi yang tentunya punya visi yang bagus ya, birokrasi yang sekaligus mereka nyaman di dalamnya sebagai birokrat yang penghasilannya bagus ya, Betul. dan birokrat yang tidak melakukan fraud, kecurangan, sehingga persoalan-persoalan hukum bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan kalau bisa, kalau memungkinkan. Nah, oke. Terkait ini ya, terkait sepertinya ketika memaparkan itu ada hal-hal yang ini ya. Ketika ini tidak apa-apa kita berdialog saja supaya kita juga terbuka. Iya. Artinya selama ini kalau seperti itu selama ini memang belum terlihat seperti itu ya. Masih harus diperbaiki. Udah ada ya, progresnya ada, tapi masih jauh dari harapan. Kalau kita menunggu kepemimpinan yang konvensional, yang hanya business usual, yang hanya melakukan apa yang menjadi rutinitas belaka, yang tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, ukuran kinerjanya harus terukur. Ya, betul. Artinya SDM ya. SDM-nya harus terlatih, punya
kompetensi yang baik. Kompetensi ini kan bisa ilmu pengetahuan, ya, knowledge, bisa kemampuan, skill, bisa perilaku, attitude. Ya, jadi ketiga hal inilah yang nanti harus keniscayaan menjadi sebuah hal yang diperbaiki ke depan. Dan keniscayaan hal yang tiga itu harus ada di pemimpin dan itu sebagai contoh kan? Iya. Oke. Pemimpin dan yang dipimpinnya sama. Betul. Ya. Nah, ini terkait kompetensi yang baik. Terkait SDM SDM di masyarakat yang selama ini kita tahu bahwa indeks pendidikan yang ada di kita itu sedemikian rupa. Nah, di spirit perubahan ini kira-kira harus diapakan ya? Iya. Gitu. Ya, kita melihat indeks pendidikan kita ya masih relatif tertinggal lah begitu ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memang dari sisi karakter daerahnya sebetulnya ya seimbang begitu. Jadi harus ada upaya yang extraordinary untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Rata-rata lama sekolah kita masih 7,16 tahun ya. Kemudian juga ya kalau kita lihat dari sisi aspek kualitas di selatan, misalnya saya orang selatan ya. Ya sampai hari ini ya belum ada satupun universitas. Itu beda di utara ada. Saya bukan menjadikan sebuah disparit, tapi ini realitanya seperti itu. Betul. Nah, jadi ya saya ingin ada keseimbangan, proporsionalitas, tidak ada ketimpangan, tidak ada disparitas antara utara selatan misalnya, timur dengan barat. Ya. Jadi semuanya ini harus, pembangunan ini harus berkeadilan. Artinya keberpihakan harus, si birokrat ini atau pemimpin ini di masyarakat ya. Pendidikan di selatan ya harus diperbaiki, kualitas infrastruktur prasarananya begitu ya. Jadi kita tidak mau ke depan ada ya prasarana pendidikan yang memprihatinkan dari sisi. Itu kan persoalan yang tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Kemudian tinggal bagaimana kita ya nanti ke depan termasuk berikanlah beasiswa kesempatan kepada adik-adik kita yang memang punya kemampuan yang lebih, kita siapkan, dan pemerintah daerah ini mampu kok untuk ke depan. Termasuk bagaimana, karena sosiokultur Kabupaten Tasik ini kan sangat cukup dominan adalah adanya pesantren ya. Betul. Jadi masyarakatnya diwarnai oleh kultur santri ya. Jadi nah, ini pun harus menjadi pemikiran kita. Jadi bagaimana, karena dari sisi historis pesantren, madrasah ini sudah teruji dan mampu menunjukkan bahwa peran pesantren dan madrasah ini cukup strategis, sangat strategis. Tahan dulu ya. Nanti kita akan berbicara tentang kepesantrenan ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang selanjutnya. Spirit perubahan. Kembali lagi ke dialog perubahan, spirit perubahan bersama Dr. Iwan Saputra. Nah kembali ya, ini yang tadi pesantren, kita lanjut aja. Bahwa pendidikan tertua di kita itu ke pesantren tuh. Nah keberpihakan pemerintah terhadap pesantren yang nanti di perubahan, di spirit perubahan itu, karena selama ini kan seperti hanya ambigu. Keberpihakannya itu abu-abu lah, seperti abu-abu.
Nah, kira-kira nantinya yang akan ditohok di wilayah kependidikan di pesantren apa saja tuh, ah? Ya, jadi peran pesantren, peran madrasah ya, ini kan sangat luar biasa ya. Betul. Jadi sangat mewarnai peradaban bangsa ini. Jadi Betul. perjalanan peradaban bangsa termasuk Kabupaten Tasikmalaya ya, salah satunya Peran itu adalah ya. sangat dipengaruhi oleh peran pesantren. Jadi sangat strategis ya pesantren di Kabupaten Tasikmalaya ini. Dan ke depan ini harus dikuatkan. Di peran pesantren, madrasah diniyah, jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam ini harus dikuatkan. Jadi lembaganya dikuatkan, kemudian harus ada sebuah kebijakan yang memang mengarahkan bahwa lembaga ini harus menjadi pembentuk fondasi anak-anak kita. Sikap dan Ya, kepribadian ya. jadi di situ. karakter, pembentukan Betul, karakter betul. itu salah satunya ya nanti harus melewati misalnya madrasah diniyah itu. Jadi selain pendidikan formal, karena tantangan ke depan ini makin berat ya, tentang budaya dari luar, budaya asing, belum lagi tentang kekerasan, belum lagi tentang narkoba begitu ya. Ya. Jadi ini ada anak-anak kita, adik-adik kita harus dikuatkan, harus Benteng lah ya. pertahanannya. Jadi benteng bangsa ini ya adanya di pesantren. Moral, akhlak, Betul, betul. anak-anak kita ya, anak bangsa kita ini ya adanya di situ. Jadi ini harus dikuat, harus ditonjolkan kembali. Harus memang pemerintah daerah harus sama-sama Nah, dengan pesantren ya, jangan sampai justru apa tadi pesantren terbiarkan, termarginalkan. Nah, jadi harus ada sebuah kebijakan yang berpihak Betul, terhadap sepakat. pesantren dan pendidikan Islam. Sepakat. Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke depan harus menjadi sebuah role model untuk pendidikan karakter anak-anak kita, Ya. yaitu melalui pesantren dan madrasah. Nah, di sisi lain mungkin kesehatan ya. Nah, Nah, nih terkait kesehatan, ah. Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya ya, kita juga ya, bukan karena memang saya orang kabupaten lah, merasakan sekali di ini seperti halnya ada, taruhlah misalkan ada keberpihakan lah. Orang yang mau masuk, misalkan mau masuk, malahan ada jargon yang menarik, kan? Orang miskin dilarang sakit. Nah, gitu. Karena ternyata memang ketika masuk ke wilayah kesehatan ada hal-hal yang Mahal. itu ya mahal lah dan sebagainya. Nah, dalam spirit perubahan ini saja ya. seperti apa nih supaya jargon, bukan jargon, supaya pendapat orang sakit orang miskin dilarang sakit itu sudah tidak menyebar, karena itu memang sudah menjadi rahasia umum, ah. Ya, kalau kita lihat di indeks kesehatan juga kita masih relatif ya. Jauh. Ya, ada sisi yang memang tertinggal dibandingkan daerah lain. Betul. Misalnya di angka kematian ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi ya, ini masih tinggi. Kemudian termasuk di angka harapan hidup gitu. Jadi bagian ini harus diperbaiki. Penyediaan fasilitas kesehatan dasar harus kita dekatkan dengan masyarakat. Kita hanya punya rumah sakit umum daerah satu, dan itu posisinya ada di Tasikmalaya bagian barat. Kita punya ya dari batas selatan ke katakanlah Singaparna itu berapa? Hampir 100 kilo. Nah, jadi kita dekatkan nantinya di selatan ada rumah sakit. Sekarang alhamdulillah ada rintisan, tapi belum selesai di Thomas. Nanti kita di Karangtunggal, kemudian di utara Ciawi misalnya, kita harus bangun rumah sakit yang memang memadai buat masyarakat, dan semuanya harus jaminan pelayanan kesehatannya harus disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, karena jadi itu, sehingga tadi tidak ada lagi misalnya masyarakat kita yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan itu dasar kesehatan ya. Jadi jangan sampai orang
miskin dilarang sakit, itu kan ya, sudah itu keterlaluan lah begitu ya. Terus peran pemerintah daerahnya di mana? nah itu maksudnya, artinya harus ada Ya. tangan besi. Maksudnya tangan besi itu harus ada pemerintahan Ya. yang kuat dan memang capable lah ya. Ya tadi yang pemerintahan yang melayani. Jadi pemerintahan ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang ya masyarakat yang mana yang harus kita layani ya. Ya masyarakat yang memang dari sisi pendapatannya yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan ya tidak harus Ya, terus dekatkan tidak pelayanan ini. Gitu. dan harus tidak ada jurang ya antara si miskin, si kaya dan sebagainya Nah, ketika itu masuk ya. wilayah itu kan, Ya, dan itu Jadi tangan ya. pemerintah ya. ya. Jadi kalau yang kaya kan tidak perlu disubsidi, tapi ini yang pendapatannya Nah, ini. kurang, pemerintah harus hadir untuk backup itu. Sepakat, Iya. sepakat. Jadi pendapatan daerah ini salah satunya diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu, gitu. Dulu pernah ada UPCPK, unit pelayanan cepat untuk pelayanan kesehatan diantaranya. Jadi kita nanti harus aktifkan itu kembali. Ada alokasi anggaran yang memang diarahkan untuk Ya. memberikan menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk masyarakat yang kurang. Oke. Karena kenyataannya di Nah, iya. tengah masyarakat kita masih ada yang kurang mampu. Ya karena memang kenapa saya ngomong seperti ini, karena memang saya dapat di lapangan, Iya. di lapangan. Jadi ya mumpung ini putra terbaik kita ini mumpung masuk dalam kontestasi ini. Nah, keluhan-keluhan di masyarakat itu seperti itu. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi kenyataan. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Iwan ini masyarakat paham tentang makna dari spirit perubahan. Kita ketemu lagi di segmen yang selanjutnya. Baik, kembali lagi dengan dialog spirit perubahan bersama Dr. Iwan Saputra. Pak, ini terkait desa nih ya. Kan sekarang ini digembar-gemborkan bahwa ekonomi kerakyatan lah, desa harus berdaya lah dan sebagainya. Apalagi kena pandemi COVID-19. Ya, betul. Nah, sementara ini yang kita lihat di Kabupaten Tasikmalaya, ini justru generasi mudanya itu pada hijrah ke kota, yang konon katanya di kota itu gampang cari duit. Padahal sebenarnya di kota itu sangat susah sekali, dan celakanya generasi muda ini yang dari kota itu ketika kembali lagi ke desa itu membawa kebiasaan-kebiasaan buruk di kota yang pada akhirnya desa ini terkontaminasi. Yeah. Nah itu, dan itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Nah kira-kira untuk di spirit perubahan ini yang diusung oleh pasangan Iwan Iip ini untuk memberdayakan perekonomian di desa supaya desa itu berdaya, artinya supaya negara hadir di desa, kira-kira seperti apa tuh? Iya, kalau sekarang kan kita masih mendapati masyarakat kita ini kan sebagian besar adalah petani ya, dan termasuk di dalamnya ada buruh tani. Jadi ke depan pemerintah daerah harus mampu untuk hadir di tengah-tengah ya antara petani misalnya dengan pasar, menjadi fasilitator akses untuk mengakses pasar, termasuk bagaimana memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga produk hasil pertanian ini tidak lantas begitu saja dijual, tapi ada sebuah proses agrobisnis lah gitu ya, ada proses di situ packaging ya, ada pemasaran yang memang terarah begitu, yang mampu untuk menaikkan nilai tambah ya, value added-nya menjadi naik gitu ya. Nah ini harus ada berbagai sentuhan pelatihan. Nah ya, Termasuk maaf Pak Potara,
ini yang menarik ini kan begini ya. Tadi A mengatakan petani-petani. Nah, bukan celakanya di desa ini petani-petani kan umurnya tuh rata-rata 40 tahun ke atas tuh, rata-rata nih. Nah, yang pemuda-pemudanya yang memang seharusnya memberdayakan ini. Nah, kira-kira di segmen pemuda desa yang tadi dibilang A, harus seperti apa kan Pak? Ya, kita harus mampu untuk mencetak wirausahawan pemuda petani ya. Jadi petani muda. Nah, itu. Jadi selain menjadi petani juga harus mengarahkan dia, memberikan akses ya permodalannya, akses pasar, kemudian akses pemasarannya ya. Sehingga tadi ada sebuah proses untuk meningkatkan value added ya. Nilai tambah dari sebuah komoditas pertanian, misalnya cabai misalnya gitu ya. Jadi pemerintah hadir di situ sehingga profesi petani ini menjadi menarik. Profesi petani ini menguntungkan, visible untuk dijadikan sebagai lahan untuk profesi dia. Sekarang kan kenapa anak-anak muda ini tidak mau jadi petani? Gengsi, karena katanya. tidak visible, tidak memberikan keuntungan. Gengsi katanya terus. Akhirnya eksodus ke kota, Betul. begitu ya, bermigrasi ke kota, urbanisasi ke kota. Jadi ya ini persoalan. Jadi bagaimana lahan-lahan di desa ini juga yang sudah produktivitasnya sudah bagus juga diberikan insentif. Misalnya ke depan ya ada pajaknya, ya ada take home tax, ada penurunan lah untuk pajak ini ya. Jadi ada perbedaan untuk Pengecualian ya. Nah, Ada diberikan pengecualian. insentif Ya, pajak betul, ya. betul. Sehingga tidak menjadi menarik ya untuk bertani ini ya. Anak-anak mudanya mau untuk terjun menjadi petani muda. Asik Jadi yang ini petani harus- milenial karena Nah, luar betul. biasa itu. Nah, jadi karena kebutuhan pangan ini kan tidak menurun. Betul. Jadi terus kebutuhan pangan ini akan meningkat ya seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk. Jadi apabila ini diterjuni dengan tekun ya, dengan ada profesional ya, pendampingan dari pemerintah daerah untuk tadi skill pertaniannya ditingkatkan. Pupuk untuk pertaniannya diberikan subsidi lagi, benihnya diberikan subsidi lagi, permodalan petaninya diberikan juga. Oh, gitu. menarik. Ini kan wirausaha ini tumbuh gitu ya untuk petani. Anak-anak muda diberikan pelatihan skill tentang pertanian gitu. Jadi sekarang ini kan banyak teknik-teknik pertanian yang modern, yang medianya juga Betul. tidak selalu harus tanah begitu. Betul. Perikanan juga dengan Betul. lahan yang terbatas bisa memelihara ikan, Betul. lele. Betul. Kita tumbuhkan lagi ke depan tentang perikanan di Kabupaten Tasikmalaya yang dulu pernah jaya. Misalnya tentang Ya, ikan gurame. yang gurame itu, ya betul, Ya, gurame galunggung lah galunggung. kalau tidak salah. Nilem galunggung, Luar biasa itu. begitu ya, ikan Hilang mas sekarang, galunggung. Dan ini harus menjadi ciri khas yang terus dibudidayakan sehingga menjadi salah satu unggulan, komoditas unggulan di Kabupaten Tasikmalaya itu di sektor perikanan, belum di sektor-sektor lainnya. Misalnya di pertanian yang lain Ya. ya, perkebunan misalnya kopi ini. Nah, ini nih, kopi nih Kopi. menarik nih. Menarik kopi. Ini kopi hasil menanam saya Oh, sendiri. mantap. Rasanya berbeda kan? Oh iya. Ini Nah, ini saya tanam di ketinggian di lereng Cakrabuana di Kadipaten itu. Nggak banyak saya nanam, cuma 1.500 pohon. Weh. Tapi udah mulai panen ini. Jadi Asik. saya pun seorang petani. Oke. Jadi pensiunan ini sekarang jadi petani, Oke. jadi profesi. Oke, Jadi menarik. ini sudah panen ini. Jadi sekarang masyarakat kita sudah mulai untuk menanam Betul, kopi ini betul. menjadi salah satu Dan memang komoditas sekarang lagi yang booming nggak? Kopi yang itu. yang menguntungkan. Ya, banyak ditanam gitu, sangat digemari juga begitu untuk ditanam. Nah, oke. Ini berbicara tentang kopi ya. Ya. Nah, selama ini kan kopi ini didominasi oleh misalkan kopi gayo. Hmm. Nah, kopi gayo itu jelas, kopi gayo dari Aceh. Terus kopi ini.
Nah, Tasik itu belum punya apa namanya? Belum punya branding, ya. Misalkan kopi Tasik. Ada. Nah, sekarang mah kan kopinya kopi Cigalontang, Ada, kopi ini, kopi ini, bagus. tapi kopi Tasiknya. Ya. Nah, ini nih. Jadi justru Kayaknya harus di apa ciri khas lokal ini ya harus diangkat. Cigalontang sudah bagus lah gitu ya. Ada kopi Parentas juga sudah apa brand image-nya sudah bagus ya. Ini kopi Antralina. Oke. Jadi ditanam di daerah sekitar Antralina, Kadipaten, ya ketinggiannya kurang lebih ya 800-900 meter. Jadi ini kopi Arabica. Ini salah satu kopi terbaik di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau di apa tadi untuk menaikkan value added ya olah ya, ada yang menggunakan apa natural itu ya dengan apa kulitnya gitu dijemur begitu, tapi ada yang dikupas dulu baru dijemur ya itu. Terus ada juga yang pakai kulitnya nanti difermentasi jadi mengeluarkan rasa yang sangat khas itu. Jadi itu kalau menurut orang-orang pecinta kopi itu kopinya kopi apa namanya main ya. Oh, luar biasa. Ternyata beliau ini juga ininya ahli dalam kopi nih. Ya. Menarik. Jadi, dan itu juga potensi ya untuk Kabupaten Tasikmalaya karena memang wilayahnya luar biasa ya. Untuk tanam. Jadi ke depan petani-petani kita ini ya petani muda bisa menanam komoditas-komoditas yang memang ini bisa terus tren pemasarannya bagus. Ya pangsa pasarnya terbuka, serapan pasarnya bagus, jadi ini sangat visible. Jadi, dan pemerintah membuka pemerintah jaringan, harus membantu tentang pasar. Ke depan di Tasikmalaya tidak ada lagi kopi dari luar masuk ke Tasikmalaya ke kabupaten. Tidak ada kopi sasetan ya. Sasetan ya yang dijual. Jadi okay. kopinya harus kopi Tasikmalaya beredar di lokal wisdom lah ya. Iya. Dan kita harus berani, kebijakan pemerintah daerah nanti ya harus berani memasukkan tadi ya keunggulan-keunggulan yang dimiliki, produk-produk yang dianggap mampu untuk dipasarkan lebih baik ini masuk ke misalnya pasar berjaringan ya. Betul. Jadi pasar misalnya apapun potensi yang ada di apapun ya, ada pertanian, ada produk misalnya makanan yang tadi ekonomi kreatif lainnya begitu ya, ada betul. handicraft misalnya ya kerajinan tangan dan sebagainya ya. Kita kebijakan pemerintah daerah pokoknya pasar yang berjejaring itu ya, itu misalnya harus pasar modern yang berjejaring harus dikuasai lah ya. Dia harus mau untuk menerima ikut memasarkan produk-produk lokal dan pemerintah berarti. Ya. Itu harus jadi sebuah kebijakan daerah supaya tadi petani lokal berdaya ya. Sayur kita mampu masuk bersaing begitu. Kalau tidak ada kebijakan pemerintah daerah ya bagaimana gitu bisa kita maju. Itulah spirit perubahan. Itulah spirit perubahan. Dari sekian banyak kita bicara dari mulai pendidikan, ekonomi, apalagi kesehatan, pertanian dan budaya termasuk ekonomi kreatif. Untuk terakhir, untuk closing statement untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, silakan. Ya, jadi spirit perubahan ini harus menjadi bagian dari gerakan seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk sebuah perubahan dan perbaikan. Perubahan-perbaikan itu goals-nya, tujuannya adalah masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih religi. Demikian bincang-bincang kita dengan putra terbaik Kabupaten Tasikmalaya dalam dialog spirit perubahan. Kita jumpa lagi di lain waktu dan di segmen yang selanjutnya. Spirit perubahan untuk Tasik Masagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.